Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di kesempatan pagi hari yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan nikmat ini semua kepada kita sekalian, memberkahinya, melanggengkannya atas kita sampai akhir hayat kita, dan semoga Allah SWT menjauhkan kita dari setiap keburukan dan kejelekan yang kita khawatirkan, yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Hadirin yang dimuliakan Allah, pelajaran kita di kesempatan kali ini bertemakan menggapai surga bersamamu. Ini bukan judul sinetron ya, atau bait syair lagu ya. Menggapai surga bersamamu. Munya siapa ini? Apakah ada yang lain? Ya. Ya, dari judulnya, dari temanya, ya nampak bahwasanya pembahasan ini terkait dengan kebersamaan pasangan suami istri ya, karena saya lihat flyernya ada kembang-kembangnya soalnya. Nggak mungkin laki malaki kan? Ya, pasangan suami istri, ya, bagaimana bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama, ya, kembali menjalin, kembali bertemu apa yang dahulu mereka pernah ikat, ya, waktu di dunia dari kebersamaan. Apakah bisa seorang kembali dipertemukan, kembali dibersamakan dalam kenikmatan bersama pasangan-pasangan mereka yang dahulu ketika ada di dunia, ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita kurang lebihnya berkisar seputaran pembahasan tersebut, ya. Dan tentunya ini menjadi tema juga yang menarik buat kita sekalian. Terlebih lagi tema ini juga pastinya berkaitan dengan apa yang bisa kita lakukan untuk terus menjaga kebersamaan dengan pasangan kita sampai Allah mempertemukan kembali di dalam surganya. Apa yang menjadi jalan, apa yang harus kita lakukan, ya, sehingga kebersamaan ini terus, ya, sampai ke surganya Rabbul Alamin. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah. Ini juga menjadi pembahasan yang menarik, karena ternyata kalau kita teliti dan perhatikan bahwasanya di dalam rumah tangga itu terdapat pintu besar, banyak jalannya,
yang kalau dikumpulkan menjadi suatu peluang yang sangat besar. Yang kalau mungkin kita tertutup di suatu peluang, masih ada peluang berikut-berikutnya. Di dalam rumah tangga itu sejumlah amaliyah yang menjadi sebab seorang masuk ke dalam surganya Allah. Ya. Jadi ternyata dalam rumah tangga itu banyak pintu-pintu kebaikannya. Hanya saja kita perlu untuk menghadirkan hati penuh dengan kesadaran dalam menjalani rumah tangga untuk kebaikan itu. Ya, sehingga kita lebih menghargai ikatan di dalam rumah tangga itu dengan melihat sisi kebaikan yang sangat banyak yang banyak tidak kita sadari bahwasanya itu menjadi sebab terbesar seorang dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itulah kita nggak heran. Kita tidak heran akhirnya sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah, yaitu iblis laknatullah alaih meletakkan singgasananya di atas air dan menyebar bala tentaranya. Kemudian bala tentaranya setelah tersebar dan melakukan gangguan was-was, mengganggu anak cucu Adam, merayu mereka untuk keburukan, kemaksiatan, kejahatan, balik lagi menemui iblis, melapor. Ada yang lapor, saya tidak meninggalkan si fulan kecuali dia telah berbuat dosa ini. Saya tidak meninggalkan si fulan kecuali dia telah melakukan kejelekan itu. Maka iblis tampak biasa saja dan mengatakan, ya bisa jadi ntar dia berubah atau dia bertobat nanti. Menganggap sejumlah pencapaian syaitan menyesatkan anak Adam yang dilaporkan itu bukan apa-apa. Tapi ketika ada yang melapor, saya telah berhasil memisahkan antara seorang dengan istrinya, membuat pasangan suami istri jadi bercerai. Maka kata iblis, anta, kamu diberi apresiasi besar. Ya, seton yang satu ini pun ditempatkan di sisinya. Ya, dihargai dengan penghargaan besar, didudukkan di sebelahnya. Nah, ini menarik perhatian buat kita. Kenapa anak buah iblis ini yang berhasil membuat atau menjadi sebab kekisruhan dan perceraian dalam rumah tangga kok sangat disenangi oleh iblis? Kok dibanggakan oleh iblis? Memangnya sebegitu besarkah pencapaian? Karena kita ketahui syaitan itu, ya, iblis itu Allah telah tegaskan kepada kita, aduun mubin. Inna syaitan lakum aduun mubin. Syaitan buat kalian itu adalah musuh yang sangat nyata. Allah telah menjelaskan di dalam kitabnya bagaimana iblis bersumpah. Dia akan menyesatkan anak cucu Adam. Dia bahkan berdoa meminta kepada Allah, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan saya sampai hari kebangkitan nanti. Dia sampai berdoa dan bersumpah dengan nama Allah. Ya. Bahwasanya fabi izzatik
la'ughwiyannahum ajmain. Demi keperkasaanmu ya Allah, saya akan sesatkan mereka semua anak cucu Adam. Saking marahnya dia. Saking dongkolnya dia. Bagaimana kebencian dan permusuhan pada dirinya, yang tentunya ini diwariskan juga kepada pengikut-pengikutnya. Ya, saya akan sesatkan anak Adam semuanya. Jadi iblis dan bala tentaranya pasti tidak pernah menginginkan buat kita kebaikan. Tidak pernah menginginkan buat anak cucu Adam itu kebaikan, kemaslahatan, kemuliaan, gak pernah. Dia akan melakukan berbagai macam upaya, bahkan di antara upaya itu adalah tipu muslihat. Seperti Adam alaihissalam, dia terkecoh dengan perkataan iblis, inni lakum nasihun amin. Saya ini pemberi nasihat yang terpercaya buat kamu. Akhirnya karena dikatakan seperti itu oleh iblis, Adam pun terkecoh menuruti apa yang disuruh oleh iblis, diiming-imingi oleh iblis. Ternyata dia kejebak. Zong hasilnya. Ya. Nah itulah iblis dan bala tentaranya. Gak pernah menginginkan kebaikan buat anak cucu Adam. Berusaha apa yang mereka bisa untuk menjerumuskan, menyesatkan, dan menimpakan keburukan yang sangat banyak, serta menjauhi dari kebaikan yang sangat banyak. Ketika iblis membanggakan tentaranya yang berhasil membuat cerai antara pasangan suami istri, berarti itu di dalamnya terdapat kerusakan yang besar, kerugian yang banyak, kesempatan yang hilang. Karena nggak mungkin syaitan itu senang untuk suatu pencapaian kecuali pencapaian yang tinggi buat dia. Dan pencapaian tinggi buat iblis adalah ketika kerusakannya hebat, manfaat yang besarnya hilang. Itu kan yang diinginkan oleh iblis, pencapaiannya itu. Ya, beda dengan apa yang datang dari agama kita, menginginkan pencapaian kemaslahatan yang besar atau mengurangi kemudaratan yang ada, mengecil dan meredamkannya. Oleh iblis sebaliknya, semakin besar keburukan yang terjadi, semakin sempit dan hilang kesempatan kebaikan yang bisa diciptakan, itu semakin membuat bangga dan senang. Nah, menarik juga buat kita, ternyata di antara yang membuat senang iblis adalah terjadinya perceraian antara pasangan suami istri. Berarti kebersamaan pasangan suami istri, ikatan akad pernikahan itu adalah sesuatu yang banyak manfaatnya yang tidak diinginkan oleh iblis. Sebab besar seorang terhindar dari keburukan yang banyak yang gak disukai oleh iblis. Sehingga kalau manfaat itu tertutup, mengecil, dan mudarat terbuka lebar, justru disenangi oleh iblis. Itu dengan terpisahnya pasangan suami istri itu. Ya. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dari sini dapat kita ketahui dengan baik bahwasanya di antara yang penting dan perlu untuk kita berikan apresiasi besar dan perhatian besar dan sadari dengan baik, rumah tangga itu adalah pintu terbesar yang Allah jadikan sebagai rahmat buat kita, memasukkan kita ke dalam surga, ke dalam kebaikan yang sangat banyak, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hargai itu dulu.
Tanamkan itu dulu. Sehingga ikatan yang sudah terikat itu jangan disepelekan. Jangan dibuat main. Bentar-bentar cerai, bentar-bentar minta cerai. Ini mempermainkan agama Allah. Ya. Di dalamnya itu terdapat rahmat Allah yang besar, kebaikan yang sangat banyak. Peluang dari kemudahan dan kemurahan dari Allah, seorang masuk ke dalam surga dengan selamat. Andai saja kita mau menyadarinya, mau merenunginya, sejumlah kebaikan yang ada dalam rumah tangga itu dan sejumlah faedah, manfaat yang menjauhkan seorang dari keburukan yang berat. Ya. Maka ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema ini menjadi suatu kepentingan. Ya. Karena rumah tangga itu adalah suatu yang ternyata banyak sekali faedahnya. Yang menjadi sebab seorang Allah kasihani, sayangi, masuk ke dalam surga dengan sebab rumah tangga yang mereka jalani. Ya. Maka ini sisi yang bisa kita tarik, pentingnya tema yang kita bahas ini. Ya. Masuk surga bersamamu. Ya. Bersamamu apa bersama kalian nih? Kalau mu satu orang, kalau kalian kan banyak. Ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah. Paling nggak ada dua pokok pembahasan kita di kesempatan hari ini. Yang pertama, penjelasan dalil bagaimana pasangan rumah tangga itu menjadi pasangan juga di surga sebagai nikmat tersendiri bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, karena tentunya dengan berkumpulnya mereka kembali dengan orang yang mereka cintai, yang mengikat kebersamaan dengan mereka di dunia, itu lebih menambah kenikmatan. Telah terdapat keterangan dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah kembali mengumpulkan hamba-hambanya dengan pasangan mereka. Kemudian pembahasan kita yang kedua terkait dengan peluang-peluang yang ada dalam rumah tangga untuk kita ingatkan. Sejatinya itu adalah peluang yang tidak sedikit dan banyak yang harus kita manfaatkan dengan baik, menjadi jembatan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan yang pertama tentang keterangan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang beriman akan dikumpulkan kembali bersama pasangan mereka di surganya Allah. Yang pertama yaitu firman Allah dalam surah Ar-Ra'd. Dalam surah Ar-Ra'd itu kita bisa lihat ayat 18 sampai 24. Ya, ayat 18 sampai 24 itu menjelaskan tentang sifat orang-orang beriman dan apa yang menjadi balasan mereka. Berikut juga dengan pasangannya. Allah berfirman, lilladzina istajabu lirabbihim lilladzina istajabu lirabbihimul husna. Orang-orang yang menjawab seruan Allah, mereka akan dibalas dengan husna, yaitu surga.
Apa yang dimaksud menjawab seruan Allah? Ini beriman, meyakini apa yang dikhabarkan, menjalankan yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang. Menjawab seruan Allah, meyakini apa yang dikhabarkan. Allah mengabarkan ini dan itu, hari kiamat, tentang Allah, tentang malaikat, hari akhir dan seterusnya. Mengijabahnya adalah dengan mengimani, dengan tanpa keraguan di dalamnya. Kemudian Allah memerintahkan perintah-perintah. Mengijabahnya adalah melaksanakan dengan apa yang kita miliki, kemampuan kita untuk mengusahakannya. Ya. Kemudian bagian dari mengijabah seruan Allah adalah menjauhi apa yang Allah larang. Berusaha keras untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Maka janji bagi orang yang mengijabah seruan Allah, bagi mereka surga. Nah, ini bagi pasangan suami istri, ya. Karena ini bukan hanya untuk laki-laki, tapi untuk laki-laki dan wanita. Dan sebelumnya perlu kita beritahukan juga, ya. Ketika seorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ya, maka yang harus diperhatikan di dunia ini adalah apa yang menjadi tanggung jawabnya. Beban yang Allah bebankan kepada dirinya. Karena seorang nggak bisa mengandalkan apa yang menjadi amal orang lain. Maka seorang harus bertanggung jawab terhadap beban yang dibebankan kepada dirinya. Seorang laki-laki, apa yang Allah bebankan kepadanya. Seorang wanita, apa yang Allah bebankan kepada mereka. Harus bertanggung jawab. Apa yang Allah bebankan kepada mereka, laksanakan. Penuhi seruan Allah itu. Gak bisa seorang nanti di yaumul qiyamah mengandalkan amal orang lain. Mengandalkan kesolehan istri, mengandalkan kesolehan suami, mengandalkan kesolehan bapak dan ibu. Gak bisa seorang menghadap Allah, kemudian mereka bilang, saya anak ustadz nih. Yang ustadz kan bapak lo. Lo-nya bukan. Atau seorang istri mengatakan, suami saya ulama. Yang ulama suami kamu. Kalau kamunya tidak berjalan pada kebaikan, gimana kamu bisa selamat? Suami kamu gak bisa menolong. Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Lut, seorang nabi dan rasul. Istrinya penghuni neraka. Itu yang suaminya nabi, apalagi cuman ulama. Ulama juga bukan, ustadz. Ustadznya juga ustadz kampung lagi, kayak saya. Apa yang diandelin? Itu yang istrinya nabi aja nggak selamat karena dia tidak jaga diri. Ya. Begitu juga seorang suami nggak bisa ngandelin istrinya. Dia harus menunaikan apa yang menjadi beban yang Allah bebankan. Firaun, istrinya solehah, Firaunnya belangsak. Apa bisa istrinya menolong Firaun? Atau Firaun mengatakan, ya Allah, tapi istri saya beriman tuh, kan saya yang ngasih nafkah ke dia. Gak bisa. Firaun dan pengikut-pengikutnya yang mengikuti perjalanan Firaun dalam beragama, neraka tempatnya. Istrinya Firaun, surga. Jadi, sebelum kita lebih dalam lagi, harus kita tahu masing-masing harus memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Mau masuk dalam surga bersama sekalipun, tidak dengan saling ngandelin. Tapi masing-masing tahu apa yang menjadi bebannya, yang Allah bebankan, kewajibannya, ya dia penuhi. Gak bisa nanti di yaumul qiyamah, ya beralasan nih suami saya, anak saya LC. Kagak ngaruh. Kamunya bagaimana? Menunaikan gak apa yang menjadi kewajiban?
Ini perlu kita pahami, ya. Jadi nggak bisa kita tolong menolong begitu saja kalau masing-masingnya tidak memenuhi apa yang Allah perintahkan, ya. Kata Allah, lilladzina stajabu lirabbihimul husna. Orang-orang yang mengijabah seruan Allah bagi mereka surga. Walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadaw bih. Dan mereka yang tidak menjawab, tidak memenuhi seruan Allah, maka nanti di yaumul qiyamah ada satu keadaan. Dulu mereka nggak mengijabah seruan Allah. Akhirnya di yaumul qiyamah nggak bawa apa-apa. Dan ketika itu kata Allah, mereka berharap, berandai, kalau saja mereka punya dunia dan isinya, mereka akan barter, tuker, bayar itu siksaan agar tidak terkena mereka. Tapi nggak bisa. Perhatikan di sini. Kalau mereka punya dunia dan isinya, mereka akan rela untuk menukarkan dan menyelamatkan diri mereka dari azab Allah. Berarti dunia itu nggak ada harganya. Dunia itu nggak ada harganya. Kita yang setiap hari, pagi, siang, sore, nyari dan ngumpulin dunia, belum tentu dapat semua. Dapat sedikit dari yang paling sedikit. Kalau sampai menyia-nyiakan kewajiban, ini adalah kebodohan. Karena kalau kita dapetin semua saja, buat nuker dari siksa nggak diterima. Gimana cuman dapat dikit? Jadi kalau dunia kita pertaruhkan kita pertaruhkan hingga akhirnya akhirat kita sia-sia, ini bodoh. Kita saat ini seumur hidup kerja keras kayak apa dah? Emang bisa dapetin dunia dan isinya semua? Gak bisa. Setengahnya enggak, 1/10-nya enggak. Yang paling kaya di dunia ini, yang paling kaya nomor atas. 1/1000-nya juga enggak dapat bagian dari nikmat dunia ini. Banyak dunia ini, bumi luas. Jadi rugi untuk pencapaian itu sampai menyia-nyiakan akhirat. Kalau mereka dapat semuanya saja, mereka tuker untuk menyelamatkan diri dari akhirat, nggak bisa, nggak diterima. Ya, maka hendaklah kita ambil pelajaran. Ini adalah logika yang lurus yang Allah SWT ajarkan kepada kita. Walladzina lam yastajibu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadaw bih. Ulaika lahum su'ul hisab wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Itulah orang-orang yang mendapatkan hisab yang jelek karena keburukan mereka banyak, kebaikannya nggak ada. Dan bagi mereka tempatnya adalah jahanam seburuk-buruk yang dihamparkan atau yang menjadi tempat tinggal. Kemudian kata Allah ayat selanjutnya 19, afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqan man huwa a'ma innama yatadakkaru ulul albab. Apakah, nih perhatikan nih pelajaran lagi nih penting nih. Apakah orang yang tahu kalau yang diturunkan kepada Muhammad itu benar? Dia yakin, dia tahu benar. Sama keadaannya dengan orang yang buta. Ya. Apakah keadaan orang yang tahu agama ini benar, yang dibawa oleh Muhammad alaihissalatu wassalam itu benar, sama?
kedudukannya, keadaannya dengan orang yang buta? Jawabannya pasti nggak sama. Nggak sama. Tapi menarik buat kita. Yang tahu kebenaran dan mengimani kebenaran berarti dia orang berapa? Orang berapa? Hah? Berapa? Hah? Berakal. Berapa lagi? Beriman. Berapa lagi? Berilmu. Orang yang tahu, ya orang yang punya ilmu kan? Iya enggak? Orang yang tahu sesuatu itu benar berilmu. Saya tahu air ini menghilangkan dahaga. Berarti saya punya ilmu bahwa ini air menghilangkan dahaga. Ya. Apakah orang yang berilmu tentang yang diturunkan Muhammad itu benar sama dengan yang buta? Lawan dari ilmu apa? Lawan dari ilmu apa? Jahil. Tapi Allah tidak menyebut apakah orang yang berilmu yang tahu yang diturunkan Muhammad itu benar sama dengan orang yang jahil. Allah nggak sebut jahil, tapi Allah sebut sama dengan orang yang buta. Paham? Berarti kebodohan itu apa? Kebodohan itu apa? Buta. Berarti ilmu apa? Ilmu itu adalah penglihatan, pandangan yang tepat, cahaya. Kebodohan itu apa? Kebutaan dan kegelapan. Maka wajar kalau orang nggak tahu, jahil, bodoh, kayak orang buta. Kalau jalan kesandung, kejedot, nyungsep, ketabrak, meraba-raba, nggak stabil, ya. Makanya wajar. Oleh sebab itu maklumin. Orang-orang yang nggak tahu tuh maklumin, bimbing. Maklumin lah dia mungkin nggak tahu. Bimbing mereka biar lurus jalannya. Biar nyebrang nggak ketabrak. Biar nggak nyemplung ke kolam, biar nggak masuk lubang. Kasih tahu, unjukin, bimbing. Sekaligus juga ini pelajaran bagi kita sekalian. Jangan meridhoi diri, seneng jadi orang yang jahil. Belajar. Jangan senang jadi orang yang jahil. Karena kejahilan itu kegelapan dan buta. Tanya sama orang buta, no. Mau ngeliat gak? Mau punya penglihatan gak? Mau. Harusnya orang yang gak tahu, yang bodoh, lebih antusias untuk tahu agama ini. Karena kalau sekedar penglihatan materi duniawiyah, ya urusannya cuma dunia. Tapi bagaimana orang yang buta itu pengen banget ngeliat. Padahal cuma ya, bagi orang yang udah ngeliat ya dunia udah sebentar. Tapi yang buta akan petunjuk cahaya agama, urusannya dunia akhirat. Harusnya orang yang buta agama, kalau dia sadar diri akan kebodohannya, harusnya dia lebih antusias dari orang yang buta, yang pengen melihat, yang buta fisik, yang pengen melihat. Ya. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, siapa yang menyadari dirinya penuh dengan kekurangan dan dia akui kekurangan itu, maka kata Imam Al-Qayyim, itu akan menumbuhkan rasa keseriusan, antusias, kesungguhan kepada Allah. Tapi orang yang nggak merasa cukup, merasa hebat, dia buta tapi nggak merasa buta, jahil tapi nggak merasa nggak tahu, itu berat deh, susah kalau yang kayak gitu. Ya. Nah, kalau ditanya lagi, gimana caranya untuk menyadarkan diri kalau kita itu nggak tahu?
Kalau kita tuh masih banyak kekurangan. Cara yang paling utamanya adalah belajar. Belajar. Kita saksikan para ulama semakin dalam ilmunya, semakin belajar, mereka semakin merasa nggak ada apa-apanya. Mereka semakin merasa nggak ada apa-apanya. Semakin merasa sedikit sekali yang baru mereka teguk daripada samudra ilmu. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Kalian tidak dianugerahkan ilmu kecuali dikit. Dari yang sedikit itu, kita sedikit lagi. Yang sedikit itu ada para ulama, ada orang alim yang mengarang buku dan menulis berpuluh-puluh jilid. Itu sedikit. Kita selembar aja belum. Kita lebih dikit lagi berarti. Jadi apa yang bisa kita tinggikan, ujub apa yang ada pada diri kita, ya. Wah, perhatikan lagi, ya. Apakah sama orang yang tahu apa yang diturunkan kepada Allah itu benar dengan orang yang buta? Innama yatadzakkaru ulul albab. Yang mau berpikir dan menyadarinya hanyalah orang-orang yang cerdas, orang yang pintar, yang mau menggunakan akalnya. Ya, karena ini semua logika yang lurus. Logika lurus. Ya. Kemudian kata Allah, ayat selanjutnya 20, alladzina yufuna bi ahdillah wa la yanqudunal mitsaq. Orang-orang yang beriman dan tahu yang Allah turunkan itu benar, mereka adalah orang-orang yang menunaikan perjanjian dengan Allah. Menunaikan perjanjian dengan Allah. Jadi hadirin, ya, kita ini punya perjanjian, ikatan dengan Allah. Sadar atau enggak sadar? Perjanjian dan ikatan itu adalah apa yang Allah bebankan kepada kita untuk mengesahkan Allah semata dalam penghambaan diri. Itu suatu ikatan perjanjian. Sadar atau enggak sadar, sesuatu yang akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kitab yang Allah turunkan itu adalah ikatan perjanjian kita dengan Rabbul Alamin. Untuk kita pegang teguh dan laksanakan. Ya. Maka orang-orang yang menunaikan perjanjian dengan Allah, ikatan dengan Allah, dan mereka tidak mencerai-beraikan apa yang dahulu pernah mereka ikat. Apa yang dahulu telah terikat. Ya. Inilah orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Walladzina yasiluna ma amarallahu bih. Mereka adalah orang-orang yang menyambung apa-apa yang Allah perintahkan untuk sambung. Jadi hadirin, orang yang berilmu, orang yang tahu yang datang kepada Muhammad itu benar, mereka orang yang menepati perjanjian, menunaikan beban yang dibebankan. Mereka adalah orang-orang yang menyambung apa-apa yang memang sepatutnya untuk disambung. Hubungan rahim, hubungan kekerabatan, persaudaraan, pertemanan, persahabatan. Itu ada haknya masing-masing. Kita pernah kenal seseorang, teman lama. Suatu waktu kita ketemu lagi. Masa kita diemin aja? Tegur kagak apa kagak, pura-pura nggak kenal padahal tahu. Itu nggak menunaikan hak. Ya. Itu nggak menunaikan hak yang harusnya kita sambung. Namanya kenal, masa sih dicuekin? Ya. Nah, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Untuk yang sedemikian rupa, ini harus kita perhatikan.
kita bakti sama orang tua kita. Di antara bakti kepada orang tua, apa kata Nabi? Menyambung teman, sahabat, orang tua kita waktu dia masih hidup. Siapa teman-temannya? Bentuk bakti kita kepada orang tua, menyambung mereka. Lihat bagaimana ikatan itu harus tetap terikat. Walau orang tua kita udah wafat. Dan itu bagian kebaikan dan bakti kita kepada orang tua. Maka jangan remehkan ikatan itu dari orang yang sudah kita kenal, orang yang kita tahu, teman lama walaupun lama. Ya. Paling enggak ada basa-basi. Tanya kabar. Halo lah paling enggak. Sambung, apalagi orang-orang yang dekat. Orang tua malah dijauhin, ditaruh di panti asuhan. Gimana? Bukannya dirawatin, malah dibuang. Kerabat karena merasa kebebanan, ngutang mulu. Akhirnya telepon nggak mau diangkat, didatengin nggak mau dibuka pintunya. Kalau nggak mau ngasih bilang, kalau nggak ada ngomong. Daripada dia melakukan seperti itu, memutus yang seharusnya dia sambung, ini nggak boleh. Bahkan untuk hubungan rahim secara khusus yang memutus, ancamannya neraka, nggak masuk surga. La yadkhulul jannah qati'un, nggak akan masuk surga orang yang memutus hubungan rahim, yang memiliki hubungan darah dengannya. Allah berfirman, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum?" Apakah kalian, kalau Allah luaskan dunia buat kalian, terus kalian berbuat kerusakan di muka bumi sewenang-wenang karena merasa punya semuanya, dan kalian memutuskan hubungan rahim di antara kalian, itu kerjaan kalian. Celaan dari Rabbul Alamin. Maka orang-orang yang mengenal kebenaran ini, kata Allah, mereka adalah orang-orang yang menyambung yang Allah perintahkan untuk sambung. Kemudian kata Allah, wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah dan takut su'al hisab, takut hisab yang buruk. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kalau kita hubungkan ini dengan rumah tangga, maka ini punya ikatan yang kuat juga. Istri kita biar bagaimanapun punya hubungan untuk kita jaga ikatannya. Istri kita biar bagaimanapun punya hak untuk kita tunaikan kewajiban kita kepadanya. Begitu juga dengan sebaliknya. Suami kita biar bagaimanapun, apalagi sudah ada anak-anak, dia punya ikatan dengan kita. Lihat anak-anak itu, hasilnya. Perpaduan antara aku dan dia kan. Maka sambung apa yang memang diperintahkan untuk sambung. Tunaikan apa yang menjadi beban kewajiban untuk dilaksanakan. Ya. Dan lakukan itu atas dasar apa? Takut kepada Allah dan takut kalau perhitungan hisabnya nanti buruk. Apalagi urusannya dalam masalah rumah tangga. Yang bagian besar waktu kita hidup ya berumah tangga. Kalau buruk dalam rumah tangga, gimana nanti hisabnya nanti yaumul qiyamah? Buruk dalam melaksanakan kewajiban kita kepada suami, buruk dalam melaksanakan kewajiban kita kepada istri, gimana hisabnya nanti yaumul qiyamah? Apakah kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal kita tahu yang Allah turunkan itu benar. Di antara yang Allah turunkan, Allah mengabarkan kita akan dihisab menghadap Allah.
Maka untuk interaksi dan kegiatan yang paling banyak memakan waktu dalam hidup kita, kenapa nggak beri perhatian untuk melakukan yang terbaik, yang kita mampu, untuk istri, untuk suami, untuk anak-anak, untuk rumah tangga. Ya, sampai-sampai kan ada yang bilang berumah tangga adalah ibadah yang paling lama. Perkataan ini tidak jauh dari kebenaran. Kalau kita lihat dari sisi semua bagian dari nilai-nilai interaksi dalam berumah tangga bisa terhitung ibadah memang. Lama itu. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Dan mereka itu orang-orang yang mengijabah seruan Allah. Orang-orang yang mengimani yang diturunkan kepada Muhammad itu benar adalah orang-orang yang sabar mengharap wajah Allah. Dan kesabaran yang paling harus kita tekankan dan latih diri di dalamnya sehingga kita bisa bersabar di kondisi keadaan-keadaan yang lain adalah kesabaran kita dalam rumah tangga. Sabar menghadapi istri yang istri akhir zaman. Sabar menghadapi suami akhir zaman. Kendalikan diri untuk tetap terus melaksanakan kewajiban. Kendalikan diri untuk tidak menzolimi dan mengurangi hak masing-masing dari pasangan. Sabar. Barang siapa yang dalam rumah tangganya dia melatih dirinya dalam kesabaran, maka ini memiliki pengaruh besar di luar rumahnya dia juga memiliki kesabaran. Dulu ini pelajaran saja, sebagai penguat saja, bukan untuk memuji mereka. Dulu orang-orang Romawi, ya, mereka itu nggak mau mengangkat seorang jadi raja kecuali udah menikah. Kalau belum menikah, nggak boleh jadi raja. Ya, karena kalau dia udah menikah, maka dia terlatih untuk memimpin seorang wanita. Berat mimpin seorang wanita, mendingan mimpin ribuan pasukan laki-laki. Tapi lurus, disuruh baris-baris, lurus. Ini perempuan suruh belok kiri, dia belok kanan. Tapi kalau seorang bisa sabar dan memanage dengan baik, mantap dia. Sehingga keluar dalam kepemimpinan itu, dia udah bisa diandelin. Jadi rumah tangga itu pendidikan. Pelatihanlah yang Allah lapangkan buat kita dalam medan kehidupan. Sehingga kita terlatih. Ya kalaupun kita gagal dalam arti ya sabarnya kurang, bukan gagal pernikahan ya. Terus diperbaiki. Ada masalah lagi, cekcok lagi, terus diperbaiki. Begitu terus, sabar. Dan lihat kemaslahatan yang besar dengan adanya rumah tangga ini. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah dan menegakkan salat. Nah, ini menunjukkan salat memiliki atau sebagai pondasi penting. Ya, sebagai kerangka penting untuk membangun kehidupan. Ya. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan mereka menginfakkan rizki yang Allah berikan kepada mereka terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah.
dan mereka membalas keburukan dengan kebaikan. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah. Di antara yang Allah perintahkan kepada kita sekalian, membalas orang yang berbuat buruk dengan kebaikan. Dan orang yang paling berhak untuk kita balas keburukannya dengan kebaikan adalah orang yang selalu mendampingi kita dalam hidup. Oke, mereka berbuat buruk, suami kita berbuat buruk, istri kita berbuat buruk, tapi dengan kebaikan yang banyak yang selama ini sudah kita terima dari mereka, apakah pantas kita membalas keburukan mereka dengan keburukan juga? Padahal Allah telah memuji orang-orang yang membalas keburukan dengan kebaikan. Apalagi dalam urusan rumah tangga. Keburukan dibalas dengan keburukan, bubar. Yang ada semakin berkobar permasalahan. Tapi coba kalau dibalas, diredam dengan kebaikan, paling enggak semakin mengecil dan meminimalisir keburukan, walaupun enggak hilang. Apalagi sebagai seorang laki-laki yang memimpin dan mengendalikan rumah tangga, mereka yang harusnya lebih besar lagi bagian untuk mencurahkan dan membalas keburukan itu dengan kebaikan. Karena mereka berhadapan dengan seorang yang bengkok. Jangan dibalas dengan buruk juga. Akhirnya malah semakin berkobar. Dan itu diantara sifat orang yang terpuji. Yang nanti balasannya kita akan saksikan. Mereka dan pasangan mereka dikumpulkan di surga. Ya. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar. Mereka itu bagi mereka balasan tempat yang paling bagus, yaitu surganya Allah. Jannatu Aden, surga Aden. Surga yang sangat mulia. Yadkhulunaha, yang mereka akan memasukinya. Wa man salaha min abaihim, beserta nenek moyang mereka yang saleh ikut masuk. Wazwajihim, dan istri-istri mereka juga masuk. Wa dzurriyyatihim, beserta anak cucu mereka. Nah, ini yang jadi pelajaran buat kita. Khususnya seseorang dapat memasuki surga bersama pasangannya. Tapi sebelum Allah menyebutkan balasan dan keadaan ini, lihat ayat sebelumnya. Apa yang harus diperhatikan? Mengijabah seruan Allah dan Rasulnya. Ya, kemudian mengimani kebenaran yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menunaikan perjanjian dengan Allah, sabar, menyambung apa yang harus disambung, mengerjakan sholat, infak, membalas keburukan dengan kebaikan. Bagi yang melakukan itu semua, janji dari Allah surga buat mereka. Begitu juga mereka-mereka yang saleh, yang sejalan dengan mereka dalam iman, dikumpulkan menjadi pasangan juga nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah. Walaupun untuk laki-laki yang beriman, Allah siapkan pasangan bidadari di surga. Tapi mereka yang menjadi pasangan orang beriman dari para wanita di dunia, para ulama menjelaskan keadaannya akan lebih baik, akan lebih cantik, akan lebih utama dari bidadari-bidadari di surga kalau masuk surga. Kenapa? Karena bidadari di surga Allah ciptakan tanpa ujian sebelumnya. Wanita-wanita di dunia kalau masuk surga mereka melewati ujian sebelumnya. Maka yang melewati ujian pastinya lebih teruji, lebih terasah, dan lebih mengeluarkan aura kebaikannya karena sudah diuji. Seperti emas kan diuji, akhirnya keluarlah
kemurniannya. Ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, ketika Allah memasukkan kita dan pasangan kita ke surga, maka pasangan yang ikut masuk dengan kita ke surga itu adalah pasangan yang sangat berarti, bahkan lebih baik daripada bidadari di surga. Ya. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah SWT, masuk surga bersama pasangan kita hakun benar. Tapi semua itu sama seperti perkara yang lainnya, ada sebab-sebab yang harus kita tempuh, syarat-syarat yang harus kita penuhi. Ya. Kemudian perhatikan di sini lagi. Dalam surah Yasin sebagai dalil para penghuni surga atau dalil bahwasannya di antara nikmat di surga nanti adalah dimasukkannya seorang dan pasangannya di dalam surga. Dalam surah Yasin Allah berfirman ayat 55 sampai 57. Inna ashabal jannatil yawma fi syugulin fakihun. Sesungguhnya penghuni surga pada hari ini. Penghuni surga pada hari ini di mana? Di surga. Itu berada dalam syugul. Berada dalam syugul, maksudnya berada dalam kesibukan. Kesibukan apa yang dimaksud? Ayo, siapa yang tahu? Kesibukan apa yang dimaksud yang menjadi kesibukan penghuni surga? Siapa yang tahu? Ya. Kesibukan apa yang dimaksud yang dikatakan Allah para penghuni surga berada pada kesibukan menikmati kenikmatan fakihun. Para ulama atau sebagian mereka mengatakan kesibukan di sini adalah kesibukan mereka memecah kegadisan pasangan-pasangan mereka. Terus inna ashabal jannah fi syugulin fakihun. Setiap pecah Allah SWT sempurnakan lagi. Ya. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaqi'un. Mereka bersama pasangan mereka, bersama istri-istri mereka berada pada naungan, bersandar di dipan-dipan. Nah, dengan penuh kenikmatan. Jadi mereka bersama pasangan-pasangan mereka. Ini dalil menunjukkan bahwasanya pasangan suami istri bisa masuk dalam surga. Di antara bentuk tambahan kenikmatan, Allah kembali pasangkan mereka. Jadi siapa yang menjadi pasangan suami istri di dunia, kalau dua-duanya masuk surga, dia akan menjadi pasangan juga nanti di yaumul qiyamah. Dan seorang wanita akan menjadi pasangan suami yang terakhir yang menjadi pasangannya kalau sama-sama masuk surga. Seorang wanita akan menjadi pasangan suaminya yang terakhir di dunia. Misalnya mereka nikahnya beberapa kali. Pertama, kedua, ketiga. Maka mana suami terakhir? Yang ketiga. Nah, kalau suami yang ketiga ini menjadi penghuni surga, ya dia jadi pasangan yang ini. Ya. Makanya istri-istri Nabi SAW tidak menikah sepeninggal Nabi SAW. Selain mereka posisinya adalah ibu bagi seluruh kaum muslimin, ya, mereka juga tentunya akan menjadi pasangan Nabi SAW di yaumul qiyamah kelak. Bahkan Aisyah yang usianya masih muda ketika Nabi SAW wafat gak menikah lagi. Selanjutnya sampai akhir hayatnya. Bagaimana mungkin dia menikah? Ya, orang yang nanti grade-nya di bawah Nabi SAW dan dia juga menjadi pasangan Rasulullah SAW. Dan dia juga ibu dari kaum muslimin. Ya. Wanita-wanita seperti itu. Kalau laki-laki yang menjadi istri mereka, ya, itu menjadi pasangan buat mereka. Kecuali mereka mati duluan.
terus si istri itu nikah lagi sama orang lain, dan orang lain itu penghuni surga, udah lewat ya. Tapi bagi laki-laki diberi pasangan pastinya lebih dari satu. Bukan hanya pasangan mereka di dunia, tapi bidadari yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di akhirat. Bagi wanita yang tidak memiliki pasangan, maka Allah akan pasangkan mereka dengan penghuni surga. Ya. Kemudian kata Allah, lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Mereka di surga itu memakan buah-buahan, dan bagi mereka setiap apa yang mereka mau. Di surga mereka mau apa? Mau yang laki-laki, mau yang perempuan. Ya. Mau apa dari kenikmatan? Allah kasih, Allah beri. Ya. Yang menjadi pelajaran buat kita, kata Allah, hum wa azwajuhum. Mereka dan pasangan-pasangan mereka, istri-istri mereka. Berarti pasangan suami istri bisa terus menjalin kebersamaan sehingga Allah kumpulkan kembali di dalam surganya. Kemudian ayat selanjutnya dalam surah Ghafir ayat 7 sampai 9. Allah berfirman, alladzina yahmilunal arsy. Para malaikat pemikul arsy. Para malaikat pemikul arsy. Dan Nabi SAW diizinkan untuk menceritakan sebagian sifat pemikul arsy. Kata Rasulullah apa? Jarak antara ujung telinga mereka sampai ujung pundak mereka 700 tahun perjalanan. Dan para ulama mengatakan kalau dikatakan 700 tahun perjalanan, itu berarti perjalanan dengan kecepatan penunggang kuda. Kuda tuh, penunggang kuda berapa kilometer per jam? Hah? 50 lah coba ya. 50 60. Itu hitung. 60 km per jam kalau dilakukan terus perjalanan sampai 700 tahun, nyampe mana coba? Terus itu malaikatnya. Akal kita terbatas untuk menggapainya. Gimana Allahnya, penciptanya? Sehingga sangat aneh kalau ada orang mengibaratkan, menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena nggak bakal nyampe dia. Seorang hanya bisa membayangkan, menyerupakan sesuatu yang dia ketahui ilmunya. Misal ada orang lewat sekelebat, saya tahu itu orang. Tanya kayak gimana? Ya pokoknya mirip sama dia. Karena saya tahu ada orangnya kan. Tapi kalau saya nggak tahu dia itu kayak apa, belum pernah lihat, terus saya bilang mirip kamu lah, ini bohong berarti. Atau serupa dengan bohong berarti. Sehingga ketika Allah SWT menyebutkan Allah memiliki, Allah melihat, maka jangan kita pikirkan seperti penglihatan kita kayak begini. Gak akan mungkin mencapai kita apa yang ada pada Allah. Tapi kita yakini, ya Allah melihat. Melihat sesuai dengan kebesaran, keagungan, dan kemuliaannya. Makhluknya saja nih kita nggak bisa ngebayangin. Itu baru pundaknya. Sejauh 700 tahun perjalanan. Kalau penunggang kuda yang kencang, taruhlah 40 km per jam. Coba, 40 km per jam kalau jalan terus selama 700 tahun, berapa tuh? Berapa meter tuh coba? Nah kata Allah, alladzina yahmilunal arsy wa man haulah. Para malaikat yang memikul arsy dan yang ada di sekitarnya. Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Mereka terus bertasbih mensucikan Allah. Itu sebegitu besarnya malaikat, penuh dengan rasa takut, beribadah kepada Allah, memuji, mensucikan Allah. Wa yu'minuna bih, dan mereka mengimani Allah. Nah, ini yang menggembirakan kita. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka itu memintain ampun buat orang-orang beriman. Nah, ini orang beriman. Ini orang beriman, mereka dapat pundi-pundi kebaikan. Pundi-pundi kebaikan bukan hanya apa yang mereka lakukan sendiri
dengan tangan mereka. Tapi mereka juga dapat kebaikan dari hamba-hamba Allah yang lainnya yang mendoakan mereka, meminta ampun kepada mereka. Di antaranya para malaikat. Jadi orang beriman itu beruntung. Dia sholat, dia indah, dia dapat pahala. Tapi ternyata bukan hanya amalnya secara langsung. Hamba-hamba Allah yang lainnya pun memberikan kontribusi buat orang yang beriman dengan doa. Ini malaikat pemikul arsy berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampuni orang beriman. Wa yastaghfiru lilladzina amanu. Ya. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, ilmu dan rahmatmu sangat luas. Faghfir lilladzina tabu. Ampunilah orang-orang yang taubat ya Allah. Wattaba'u sabilak. Ampunilah orang-orang yang mengikuti jalanmu ya Allah dalam agama ini. Waqihim azabal jahim. Dan lindungi mereka dari azab neraka jahim. Rabbana wadkhilhum jannati adn. Ya Allah, masukkan juga mereka itu ke dalam surga Aden. Allati wa'adtahum, yang telah engkau janjikan kepada mereka. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim. Sertakan juga nenek moyang mereka yang saleh, istri-istri mereka, pasangan mereka yang solehah, yang soleh. Sertakan juga ya Allah, ikut masukin juga. Sehingga mereka kumpul bersama di surga. Wa dzurriyyatihim, anak cucu mereka masukin juga ya Allah. Dari anak cucu yang soleh. Sehingga berkumpulnya mereka kembali di surga menjadi suatu kenikmatan yang tersendiri, yang menjadi karunia Allah. Innaka antal azizul hakim, engkau itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Waqihimus sayyiat, ya Allah, jaga mereka, lindungi mereka dari keburukan. Ini doanya malaikat pemikul arsy nih. Buat orang yang beriman, bertaubat, dan selalu berusaha keras mengikuti apa yang Allah cintai dan ridhoi di jalan Allah. Ya Allah, lindungi mereka dari setiap keburukan. Waman taqis sayyiat yauma idin faqad rahimtah. Siapa yang engkau jaga dan lindungi dari keburukan, maka berarti orang itu engkau rahmati. Dzalika huwal fawzul azim. Yang demikian adalah kemenangan yang besar. Yang menjadi pelajaran buat kita, lihat malaikat ini pemikul arsy mendoakan bahwasanya orang yang beriman itu dikumpulkan, dimasukkan surga bersama pasangan-pasangan mereka. Berarti ada satu kenikmatan di mana Allah memasukkan orang beriman bersama pasangan mereka waktu di dunia. Suami mereka, istri mereka. Tapi masalahnya, gimana kita bisa sampai ke sana? Tadi di dalam surah Ar-Ra'd sudah kita singgung. Ya, masuknya ke dalam surga pasangan suami istri bukan dengan saling mengandalkan dan tidak bisa saling mengandalkan. Tapi masing-masing harus tahu apa yang Allah bebankan kepada dirinya, laksanakan. Baik terkait hak Allah langsung atau hak makhluk, utamanya pasangan mereka. Yang Allah bebankan dari kewajiban mensikapi pasangan seperti apa? Berbakti kepada suami, berkhidmat kepada suami, mentaati suami, memberi nafkah istri, mempergauli mereka dengan baik, bersabar dari kekurangan-kekurangan mereka. Yang Allah bebankan kepada kita, kepada mereka apa? Masing-masing laksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Penuhi seruan Allah. Dan gak bisa saling mengandalkan. Suami saya ustadz, istri saya ustazah. Ya. Terus kalau istri kamu ustazah, kenapa? Ya saya masuk surga dong. Gak bisa. Ya, gak bisa. Sudah belum memenuhi seruan Allah. Jadi ini yang harus diperhatikan. Ya. Masuk surga bersama suatu kenikmatan. Tapi sebelum itu harus ada yang kita usahakan sehingga mendapatkan nikmat tersebut.
Nah, pembahasan kita yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu surga, peluang-peluang surga. Ada di dalam berumah tangga yang terkadang kita nggak sadari. Yang harus kita usahakan, itulah peluang surga kita besar ternyata di dalam kita berumah tangga, interaksi rumah tangga. Makanya kita kembali tadi ke awal. Mengapa iblis laknatullah sangat senang berhasil menciptakan perceraian antara pasangan suami istri? Karena ketika perceraian itu terjadi, apalagi tanpa alasan yang berarti ya, yang disenangi oleh iblis ini, menutup peluang-peluang itu, menumbuhkan kebalikannya, ya, menjauhkan dari kesempatan emas yang bisa digunakan oleh seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa saja amalan-amalan itu untuk kita tampakkan agar kita tersadar. Di sana ternyata peluang besar seorang masuk dalam surga, mau suami mau istri. Ya. Yang pertama secara umum tentunya iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Makanya kita dalam memilih pasangan diberikan petunjuk kriteria, ya kan? Agamanya bagus, akhlaknya bagus, ya. Baik untuk laki-laki yang mencari pasangan seorang wanita atau sebaliknya, menjaga ketakwaan. Kalau pasangan kita pasangan takwa, ya, seperti orang-orang saleh terdahulu, ketika ditanya, pasangan seperti apa yang kau akan carikan untuk istrimu, untuk anakmu? Saya akan cari laki-laki yang soleh. Kalau anak saya kekurangan, salah, dia nggak akan menzoliminya karena dia orang bertakwa. Kalau anak saya baik dan bagus, tentu dia akan lebih menghargainya. Kalaupun anak saya yang zolim, dia nggak akan menzolimi anak saya. Makanya saya akan cari laki-laki yang bertakwa untuk anak saya. Ya, akhirnya hadirin yang dimuliakan Allah, ini sama, mau laki mau perempuan, jaga diri, iman, amal saleh yang menjadi sebab Allah masukkan dalam surga. Adapun secara khusus rincian-rinciannya, peluang dalam rumah tangga yang bisa kita lakukan dan harus kita pelihara dan jaga menjadi pintu masuk ke dalam surga. Yang pertama itu ya, rahmat, kasih sayang yang tercipta antara pasangan suami istri. Rahmat, kasih sayang itu bukan cinta-cintaan kayak anak SMP cinta monyet. Itu udah gak main dalam rumah tangga, bentar doang. Itu mah nafsu sesaat tuh. Cinta monyet, saya mencintainya, itu mah gak ada. Yang ada kalau udah berumah tangga nih, terutama kalau sudah lama berumah tangga, yang ada cuman rahmat, kasihan mengasihani, kasih sayang. Dan Allah berfirman, Nabi SAW bersabda, Ar-Rahimun yarhamuhumu Rahman. Yang penyayang akan disayangi yang Maha Penyayang Allah. Maka jangan lewatkan kesempatan ini. Kita tahu istri kita bengkok dan kekurangan-kekurangan yang ada padanya. Ya sayangi. Kasihani dia. Ya. Kita punya anak perempuan. Keadaannya gak jauh beda. Justru itu peluang kita untuk memiliki sifat kasih dan kelembutan. Coba kalau kita mainnya sama laki mulu, ketemunya laki mulu.
Apa enggak kaku hati kita? Kaku hati kita. Kalau mainnya malah laki mulu. Makanya anak STM kan jarang ketemu perempuan. Kaku deh, lurus aja. Berantem, berantem. Tonjok, tonjok. Beda sama anak SMA. Yang bercampur sama perempuan. Sedikit banyaknya mempengaruhi. Jadi agak gemulai-gemulai dikit. Ya kan? Iya, ngaruh. Nah, kita kebersamaan sama istri kita, ya, maka kalaupun mau mewarnai, maka warnai dari sisi yang bagus ini. Kasih sayang. Oh, dia keadaan begini, kita kasihani. Anak-anak kita perempuan, kasihani. Makanya anak-anak perempuan itu kata para ulama mu'nisah. Yaitu apa ya? Mu'nisah itu pendamping yang enak untuk diajak bersama, dibecandain, lucu-lucuan. Wah, anak laki, apalagi gede dikit, nggak bisa kita gitu-gitu. Tapi kalau mau perempuan bisa. Kalau mau anak perempuan bisa. Itulah perempuan memang. Maka yang laki-laki untuk melatih sifat kasih sayang, kelembutan dia dengan istrinya itu. Dan kata Nabi apa? Yang penyayang disayangi, yang maha penyayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan peluang dalam kehidupan kita. Hadirkan dan bentuk diri kita dengan apa yang kita alami dan kita jalani. Kasih sayang. Peluang besar itu. Ya. Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di muka bumi, yang di langit akan menyayangimu. Makanya bagi seorang laki-laki, jangan terbawa apa ya? Ketinggian diri, keangkuhan diri karena merasa menafkahi, karena merasa mencari nafkah, yang ngasih makan, yang ngasih minum, habis itu jumawa, apa namanya, berlebihan, merasa tinggi, udah nggak begitu juga. Yaitu dia harus lakukan yang memang Allah perintahkan sudah. Jangan sampai perbuatan yang dilakukan itu membuat keras hatinya sehingga melakukan perbuatan yang kaku dan kasar kepada istrinya. Jangan. Jangan. Ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan, rahmat di situ. Bagi wanita pun begitu, sama. Kasihani nih suaminya nih. Kasihani suaminya yang dia juga punya banyak kekurangan, dia juga mungkin banyak pikiran, dia juga punya banyak beban. Bukan hanya dia, tapi laki-laki itu bebannya banyak, tanggung jawabnya banyak. Dia mikirin anak-anak juga, dia mikirin orang tuanya, adik kakaknya yang perempuan, yang belum menikah, yang belum ada yang menafkahi. Belum lagi kalau istrinya banyak juga. Ya. Jadi kasihani suami kita. Jangan lihat kayaknya dia cuek, kayaknya nggak ngapa-ngapain, kayaknya kurang perhatian. Ya mungkin karena konsentrasinya udah habis untuk mikirin tanggung jawab itu semua. Jadi mungkin kelar sudah untuk menunjukkan hal-hal yang disenangi oleh perempuan dari leyah-leyeh seperti itu. Ya wajarin aja, kasihanin. Ya masing-masing memberikan maklum kepada apa yang menjadi kekurangan. Jangan menuntut kesempurnaan dan jangan menuntut hak kita terpenuhi sempurna. Jangan. Yang penting adalah kewajiban kita laksanakan dengan baik, sempurnakan kewajiban kita. Walaupun hak kita belum terpenuhi dengan baik. Kewajiban yang paling penting untuk kita tunaikan, karena di yaumul qiyamah kita bakal ditanya tentang kewajiban, bukan tentang hak. Kalau memang ada yang kurang dari hak kita dipenuhi dari pasangan, Allah akan ganti, Allah akan beri, Allah akan balas dengan yang lebih baik lagi. Tapi kalau kewajiban, siapa yang mau ganti? Kamu nggak melaksanakan kewajiban, ditanya sama Allah, yang mau ganti siapa?
Siapa yang bisa memenuhinya? Kan itu kan Allah bebani ke kita. Hak kita nggak dibebani ke kita, dibebani pada orang yang memang harus menunaikannya kepada kita. Sehingga kalau dalam hidup yang kita lihat dan kita tuntut hanyalah hak yang sempurna, ini orang yang celaka. Orang yang gini orang yang celaka. Hidupnya nggak bakal tenang dan nggak bakal bahagia. Dan dia akan menyia-nyiakan kewajibannya pastinya. Ya, ini yang pertama. Di antara peluang dalam rumah tangga menjadi pintu emas ke surga. Rahmat, kasih sayang, berkasih sayang. Ya. Apalagi keadaannya seperti ini, lagi susah, sakit. Itu kesempatan untuk kelembutan hati kita dengan kasih sayang yang tercipta dan terbentuk dengan keadaan ini. Kemudian yang kedua, di antara amaliyah yang memasukkan atau peluang ke surga dengan rumah tangga ini adalah iffah, menjaga kesopanan diri, menjaga dari yang Allah haramkan. Ya, Nabi SAW bersabda, siapa yang menjamin bagiku menjaga apa yang ada di antara dua kumisnya dan apa yang ada di antara dua pahanya, yang bisa jaga dua perkara itu, aku jamin surga. Yang di antara dua kumisnya adalah mulut, di antara dua pahanya adalah kemaluan. Siapa yang bisa menjaga lisan dan kemaluannya, aku jamin surga. Dan kata Nabi SAW, man tazawwaja faqad istakmala nisfa din. Yang nikah maka sudah menyempurnakan setengah agamanya. Apa yang menjadi tuntutan dan kebutuhan biologisnya dengan nikah itu harusnya sudah cukup. Sehingga nggak perlu dia menumpahkannya kepada yang haram. Maka dengan menikah kita terjaga. Sehingga setengah dapat jaminan untuk surga. Setengahnya lagi lisan jaga. Ya. Makanya seorang wanita ini terutama bagi laki-laki ya. Yang dua-duanya sebetulnya punya kebutuhan biologis, tapi laki-laki memang umumnya mereka lebih daripada wanita. Oleh sebab itulah dalam syariat, bagaimana seorang wanita jadi terlaknat, didoakan kejelekan oleh para malaikat, sampai suaminya ridho sama dia ketika dia menolak untuk diajak hubungan. Karena maksud dan tujuan dari pernikahan itu diantaranya adalah penjagaan diri dari yang haram, yang terdorong dari tabiat biologis. Ketika seorang istri menolak, ya suaminya ini nanti gak tahu dia kemana, dia bingung. Ya, malah menumpahkannya ke yang haram. Pakai hadirin yang dimuliakan Allah. Iffah ini penting, makanya orang yang menikah seharusnya dia bisa lebih menjaga dirinya dari yang Allah haramkan, terutama urusan apa yang ada di antara dua pahanya. Cukupkan dengan yang halal. Yang halal banyak kan? Sampai 4. Allah bolehkan. Bukan dengan yang haram. Dan menjaga kesopanan diri. Ini bagian dari sifat penghuni surga. Walladzina hum li furujihim hafizun. Di antara sifat penghuni surga kata Allah, mereka yang menjaga kemaluan mereka. Kecuali kepada yang Allah halalkan dari pasangan-pasangan mereka. Ya. Kemudian yang berikutnya, di antara pintu surga di dalam rumah tangga yang menjadi sebab seorang masuk dalam surganya, infak. Suami infak pada istri. Dan jangan merasa infak itu tertekan dan si istri ngabisin doang.
Apa yang kita cari-cari? Kita nyari memang diperintah untuk memberi kepada mereka, menafkahi mereka. Dan kita itu ibadah kepada Allah. Jadi jangan merasa disedot hartanya oleh istri. Tapi Allah yang nyuruh sebagai pemilik harta itu. Yang telah memberikannya kepada kita, Allah yang nyuruh untuk kita menafkahi anak istri. Jadi jangan merasa dizolimi dan terpaksa. Itu kan milik Rabbul Alamin dan Allah suruh menafkahi mereka. Dan infak ketika dilakukan dengan ikhlas menjadi tameng yang kuat memelihara dari api neraka. Infak seseorang akan menjadi naungan di yaumul qiyamah. Seberapa besar infak, segitulah naungan yang akan diterima nanti yaumul qiyamah. Jadi jangan pelit. Itu buat kita, walaupun istri yang kita kasih, itu buat kita. Di dunia Allah jamin akan Allah ganti. Di akhirat Allah jamin, kata Nabi SAW, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah akan api neraka, walaupun hanya dengan infak setengah korma. Korma ada 1 biji, kita makan setengahnya, setengahnya kita infak. Kalau itu dengan ikhlas, bisa menjadi penghalang seorang dari neraka. Gimana yang kita kasih tiap hari? Sayangnya, para suami itu kurang menghadirkan hati ketika infak. Karena perbuatan ini tiap hari. Jadi kurang rasa. Karena itu dianggap sebagai kebiasaan saja sudah. Suatu yang terus-menerus dilakukan, akhirnya rasanya hilang. Makanya ini harus diingatkan agar terus menghadirkan niat, menghadirkan hati. Ini kita ibadah. Ini infak saya. Banyak di antara kaum muslimin menganggap naruh ke masjid infak, ngasih fakir miskin infak, bantu orang kena bencana infak, sedekah. Tapi mereka nggak nganggap kalau ngasih anak istrinya itu juga sedekah, bahkan wajib. Sehingga akhirnya ketika ngasih anak istri, pelitnya bukan main. Kepaksanya bukan main. Marahnya bukan main. Ya, kalau ngasih anak bini marah banget kayaknya. Nyesel banget ngasih kayaknya. Ini jahil bodoh. Ya. Kemudian istri juga sama. Dan infak jangan kita pikir hanya berkaitan dengan materi, harta. Ya. Si ibu, seorang ibu, dia nyusui anaknya. Dulu ada pelacur ngasih minum seekor anjing, ikhlas, Allah ampuni dosanya. Ini kita ngasih ASI, ngasih minum seorang anak manusia. Tapi sekali lagi juga sayang, banyak para ibu kurang menghadirkan hati ketika dia memberi ASI. Minta balasannya sama Allah. Hadirkan keikhlasan. Anjing saja dikasih minum, Allah mensyukuri yang memberinya. Gimana nih anak manusia? Lebih mulia mana di sisi Allah? Anjing atau manusia? Ya. Kemudian kalau dia tahu suaminya susah, jangan cari orang lain dulu kalau dia punya kelebihan, kasih suaminya. Ibnu Mas'ud ketika ditanya sama istrinya, saya punya harta nih untuk saya sedekahkan. Siapa ya yang harus saya kasih? Saya lah, kata Ibnu Mas'ud. Oh, nggak mau. Kamu kan yang harus kasih ke saya, masa saya kasih ke kamu? Dilaporlah kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, Ibnu Mas'ud benar. Suamimu yang lebih berhak untuk kamu kasih dulu sebelum orang lain. Karena suaminya miskin. Ya. Ini tapi jangan jadi alasan ya untuk minta-minta sama bini. Tapi seorang istri kalau memang punya kelebihan, dia mungkin orang kaya atau dapat rezeki, dia mau infak, tahu suaminya susah, suaminya dulu kasih. Tadi dari suami balik lagi ke saya gimana? Ya nggak apa-apa, itu amal dia memang. Amal kita nggak bakal ketuker.
Ya. Jadi infak, hadirin, infak pada anak-anak. Kalau udah punya anak. Infak untuk rumah tempat tinggal. Kata Nabi SAW, orang yang gali kubur buat seorang muslim, Allah balas dengan memberinya rumah di surga nanti kalau dia ikhlas. Itu yang gali kubur buat tempat mati. Ini buat tempat hidup, kita bayar kontrakan. Kita buatin rumah. Hadirkan hati buat bernaung anak-anak di situ. Tidur nggak keleleran di jalan. Di rumah kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan. Hadirkan hati, itu kebaikan besar loh. Dan seorang istri juga harus hargai apa yang menjadi pemberian atau nafkah suaminya berupa tempat tinggal itu, dari tempat tinggal. Itu coba ya, suaminya udah membelikan atau dari harta dia entah dari mana, dia jadi punya tempat tinggal, nggak kehujanan, nggak kepanasan. Itu nikmat dari Allah SWT. Ya, pakaian. Kita beli pakaian buat menutupi auratnya. Apalagi kalau dibeliin adalah pakaian yang syar'i. Syar'i buat di luar dengan syar'i buat di rumah, modelnya beda. Ya, jadi jangan disamain. Atau jangan kebalik. Syar'i buat di rumah disuruh pakai buat di luar. Yang syar'i buat di luar pakai di rumah, ya sumpek. Ya. Itu ibadah juga sih dia. Ya. Jadi masing-masing itu bertukar kebaikan. Dan itulah yang dinamakan dengan mawaddah. Al-wud. Wud itu kalau diterjemahin bahasa kita, ya cinta. Sama kayak mahabbah. Tapi dia memiliki spesialisasi makna. Wud itu adalah pertukaran kebaikan yang akhirnya menumbuhkan kecintaan. Itu wud, itu mawaddah. Itu yang dikatakan oleh Allah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Allah jadikan pada pasangan suami istri mawaddah dan rahmah. Saling berbagi kebaikan, bertukar kebaikan dan rahmat. Ya. Kemudian di antara kebaikan apa yang bisa dilakukan juga atau pintu kebaikan besar dalam rumah tangga itu amal jariyah. Amal jariyah. Amal jariyah apa? Anak. Itu amal jariyah. Mau anak itu jadi anak soleh atau anak itu mungkin qadarullah ya atau nggak jadi anak soleh lah. Selama kita nggak ngajarin dia untuk jelek, tetap dia sebagai seorang anak manusia kita dapat kebaikannya dengan ngasih makan dia, ngegedein dia. Seorang ibu ngajarin anak-anaknya sampai anak-anaknya tahu arti kehidupan, tahu arti sabar, tahu arti berbagi, tahu arti menghormati orang tua. Itu kan biasanya diambil semua dari orang tua. Apalagi kalau ditambah orang tuanya ngajarin baca surat, Al-Fatihah, ngajarin sholat. Oh, lebih bagus lagi. Tapi orang tua pastinya yang namanya pengajaran dari orang tua enggak selalu hal-hal yang sifatnya materi untuk diajarkan. Tapi perjalanan hidup juga dari orang tua. Teladan orang tua itu juga pelajaran dari orang tua. Ilmu. Ya, dan itu masuk dalam jariyah. Terus anak kita jadi anak yang soleh, yang baik. Dia juga dengan kesolehannya, anaknya juga baik. Cucunya soleh juga. Dapat itu kan semua akhirnya dari bapaknya yang awal itu. Bagaimana kebaikan yang terus menumpuk. Ya, sehingga wajar kalau setan tuh bangga ancur-ancuran rumah tangga. Ya. Kemudian diantaranya lagi sabar. Wah, ini amalia sabar yang balasannya tanpa hisap. Sabar, punya istri ngorok.
ya, punya laki ngorok, padahal nggak bisa tidur kalau ada yang berisik-berisik. Ya, tapi mau apa lagi? Waktu lamaran nggak bilang kalau tidurnya ngorok. Karena orang yang tidurnya ngorok nggak ada yang ngaku. Ada gak yang ngaku kalau tidurnya ngorok? Nggak ada. Orang dia kagak sadar waktu ngorok. Gimana mau ngaku? Ya sabar sudah, mau gimana? Mau kita pencet hidungnya, nggak napas dia ntar. Kesabaran banyak tuh dalam rumah tangga. Sabar dari ambekan-ambekan, dari mutungnya, ya mau yang laki mau yang perempuan kan suka mutung juga. Ya sabar saja. Mengharap ganjaran dari Allah. Ya. Dan kata Allah, wadra'u bil hasanati sayyi'at, membalas keburukan dengan kebaikan. Kendalikan diri, jangan mudah untuk menceraikan, jangan mudah untuk minta cerai, sabar. Kalau ada masalah, ya udah cooling down dulu. Nggak harus kok selesai hari itu. Taruh dulu, nggak usah dibawa-bawa. Besok lihat lagi. Ada solusi. Kalau belum udah taruh lagi, jalan terus. Nggak harus masalah kita langsung jadikan sebab untuk memecah dan memutus semuanya. Letakkan saja sudah taruh, tinggalin, jalan terus. Sewaktu-waktu kalau mau dilihat lagi, serasa punya modal solusinya, ya udah. Kalau dilihat belum ada solusi juga, ya sudah biarin. Kan nggak harus kita terus taruh di pundak, nggak harus kita harus ingat-ingat dalam hati. Biarin aja udah. Nggak setiap masalah itu terpecahkan juga kan. Tapi hidup harus terus jalan. Dan yang tersambung harus tetap dipelihara. Ya. Ini sabar. Kemudian penghuni surga masuk dalam surga, ucapan selamat para malaikat, salamun alaikum bima sabartum, selamat atas kalian, ini semua berkat sabar kalian. Maka jadikan rumah tangga ajang pendidikan membentuk kita untuk sabar. Kemudian ada lagi ta'awun alal birri wa taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati suami yang bangun malam, kemudian selesai sholat, dia memercikkan air ke muka istrinya dan membangunkannya untuk sholat. Nabi doain agar dirahmati oleh Allah. Ya, ta'awun alal birri wa taqwa. Seorang istri menyiapkan sahur suaminya biar kuat, menyiapkan buka, maka hadirkan kalau itu adalah kebaikan. Ta'awun alal birri wa taqwa. Menjaga anak-anaknya, ya waktu dia keluar mencari nafkah, ta'awun alal birri wa taqwa. Seorang suami mengajak istrinya untuk datang ke kajian bersama, saling mendukung, mensupport dalam kebaikan dan takwa. Ya, ini diharapkan bukan sekedar kebersamaan fisik, tapi juga kebersamaan perjalanan hidup untuk baik dan takwa. Kemudian diantaranya lagi al-afu, maaf memaafkan. Wah, ini juga pintu besar. Siapa yang ingin dimaafkan oleh Allah, maafkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin diampuni oleh Allah, ampuni hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang paling berhak untuk kita maklumi dan maafkan ya pasangan kita. Karena kalau nggak kayak gitu, kita nggak bakalan punya pasangan hidup. Karena siapapun pasangannya pasti punya salah, pasti punya kekurangan. Kalau kita nggak memiliki rasa maaf yang luas, nggak bisa kita bersama dengan manusia. Tempatnya keliru dan salah. Dan tanamkan dalam diri, memaafkan itu nggak akan membuat kita jadi hina, tapi malah membuat kita jadi mulia. Wa mazadallahu abdan bi'afwin illa izza. Allah tidak akan menambah seseorang dengan memaafkan kecuali tambah mulia. Ya.
Kemudian kebahagiaan. Ini di antara amal juga kebahagiaan yang kita berikan kepada seorang muslim. Istri kita ajak jalan-jalan, kita ajak makan, dia jadi seneng. Itu kan sebaik-baik amal kata Nabi. Dan ini prakteknya nggak harus sama temen, sama orang yang nggak kita kenal, sama orang di luar. Kita praktekin ke anak, kita praktekin ke istri. Kebahagiaan yang kita letakkan untuk mereka. Kita jadikan mereka bahagia. Itu amal yang paling afdol kata Nabi yang mulia alaihi wasallam. Tapi sayangnya kita cuma mikir ini buat temen. Ini buat orang di luar sana. Ini buat orang miskin yang kita lihat di tengah jalan. Salah. Iya, mereka bisa masuk situ. Tapi anak istri kita masuk juga. Untuk kita dapatkan kebaikannya, kebahagiaan yang kita letakkan dalam hati mereka. Ya. Kita ajak mereka jalan-jalan. Ya. Tapi jangan tiap hari. Tiap hari kan kita kerja, ya. Dan lain-lain kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar. Oh, banyak dah pokoknya di dalam rumah tangga itu. Yang itu semua melatih kita untuk menjadi orang yang kuat mengarungi kehidupan di luar rumah. Di dalam rumah tangga itu banyak nilai-nilainya. Allah merahmati dan menyayangi kita dengan kondisi-kondisi dan keadaan tersebut sehingga kita lebih kuat lagi menghadapi kerasnya kehidupan. Ya, maka jangan sia-siakan pasangan-pasangan kita. Bersyukurlah satu dengan yang lainnya akan keberadaannya, walaupun dalam hal-hal yang buruk, ternyata keburukan itu mendidik kita, mencetak kita, menguatkan kita, walaupun itu buruk dari pasangan kita. Apalagi yang baik. Wallahu ta'ala jalla wa a'la wa a'lam. Mungkin ini yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari yang mulia ini. Selanjutnya kalau ada yang ingin dipertanyakan, dipersilakan. Sini ada beberapa yang sudah masuk. Yang bisa saya jawab, saya akan jawab insyaallah ta'ala. Pertanyaan di sini yang pertama. Apakah tanda-tanda ciri-ciri rumah tangga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallah bi ahlil baiti khairan adkhala alaihimur rifqa." Kalau Allah menginginkan kebaikan pada satu rumah tangga, Allah letakkan kelemah lembutan, saling memaklumi di antara mereka. Itu kata Nabi yang mulia alaihi wasallam. Dan tandanya juga rumah tangga itu menegakkan kewajibannya kepada Allah, sholat dan ibadah kepada Allah, dan jauh dari kesyirikan. Apakah suami bertanggung jawab terhadap perbuatan istri, dosa-dosa istri selama di dunia, misalnya membiarkan istri selfie dan mengumbar aurat di medsos? Tentu untuk hal-hal yang menjadi tanggung jawab suami, iya dia bertanggung jawab. Seperti masalah seperti ini, mengumbar aurat, tentu suami harus mengingatkan. Kalau dia sudah mengingatkan, dia bebas daripada tanggung jawab. Misalnya udah ingatin kepada istrinya untuk menjaga auratnya, menjaga kesopanan dirinya. Si istri masih melakukan dan tidak mengindahkan nasihat suaminya, maka suaminya nggak menanggung lagi dosanya. Tapi seorang suami harus memiliki kecemburuan untuk memperbaiki istrinya yang seperti itu. Ya. Tapi kalau dia membiarkan, apalagi dia nyuruh, dia ada tanggung jawab nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah kita berdoa dalam keadaan genting dan terdesak dengan mengangkat tangan ke atas sambil berdiri seperti Rasulullah perang Badar di surat Al-Anfal ayat 9? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ma fi muskilah, enggak ada masalah. Enggak ada apa-apa. Boleh berdoa mengingat Allah, berdiri, duduk, berbaring, enggak ada masalah. Apakah benar apabila seorang yang telah wafat dan meninggalkan anak-anak yang ibadahnya kurang, maka setiap sang anak melakukan dosa, orang tuanya yang sudah wafat itu menjadi berkurang amal-amal baiknya yang ia bawa saat meninggal? Enggak. Kecuali si orang tua nyuruh anak itu berbuat jelek. Kalau si orang tua nggak nyuruh, istimewa orang tua itu ngarahin, baik menurut apa yang dia mampu dan ketahui. Orang tua tidak memikul beban dosa si anak. Anak udah balik, dia memikul beban dosanya sendiri.
Ya, memikul dosa beban sendiri. Orang tua hanya memikul beban dosa anak kalau dia nyuruh dan ngajarin keburukan itu. Tapi kalau kebaikan, orang tua nyuruh atau enggak, otomatis dapat. Saya punya teman, dia sulit maafkan kesalahan orang lain. Saya sering kasih tahu untuk menjadi seorang pemaaf, tapi dia bilang tidak bisa. Bahkan dia bilang ada hadis yang memperbolehkan tidak memaafkan kesalahan orang. Saya bingung. Dia tahu ilmunya, tapi lebih milih nggak memaafkan. Gimana caranya supaya dia tidak memendam kesalahan orang lain dan tidak memutus hubungan silaturahim dengan orang yang pernah salah di mata dia? Karena nggak semua salah dari orang tersebut. Teman saya pun pernah salah, tapi dia nggak menyadarinya. Bilang sama teman kita itu, tanya sama dia, kamu mendendam, menyimpan kebencian terhadap kesalahan temanmu. Ya mungkin temanmu yang berbuat zalim. Ya mungkin temanmu yang berbuat salah. Sekarang, kalau temanmu jadi buruk, hitunglah masuk neraka gara-gara menzolimimu. Gara-gara kesalahanmu yang kau nggak maafkan. Kesalahan kepadamu yang kau nggak maafkan. Kalau dia masuk neraka, apa untungnya buat kamu? Apa untungnya buat kita? Ketika kita nggak memaafkan seorang sehingga akhirnya orang itu masuk neraka. Apa untungnya buat kita? Dapat pahala nggak? Untungnya apa? Yang ada bukan untung, tapi kita terkena dampak rugi. Yaitu apa? Kebencian, kedongkolan. Dan apa yang membuat sakit hati kita, kita piara. Dan itu adalah orang yang bodoh. Yang terus memelihara penyakit dalam hatinya bukan dikeluarin. Terus kalau saudaranya itu masuk neraka karena kezoliman yang kepada dirinya, dia untungnya apa? Gak ada untung. Tapi kalau dia maafkan, dia pastinya dapat kemuliaan dari Allah. Memang ada bagian seorang untuk gak memaafkan, tapi dengan catatan tidak memaafkan itu memang akan lebih baik untuk memberi pelajaran, biar orang itu sadar. Tapi kalau orang itu udah minta maaf, berarti gak perlu lagi untuk tidak dimaafkan. Paham maksudnya? Tapi kalau untuk pelajaran, untuk orang tersebut atau orang banyak, agar tidak melakukan kesalahan seperti itu, nggak memaafkan boleh. Tapi nggak ada faedah apa-apa. Ini juga kaitannya pribadi. Orang itu juga diminta maaf. Ya boleh saja sih kita nggak memaafin, tapi kita nggak punya untung apa-apa. Bahkan cenderung kepada kerugian iya, karena kita terus menyimpan kebencian dan penyakit dalam hati. Kalau orang itu pun akhirnya masuk neraka, kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita memberi maaf, balasannya Allah memperlakukan kita juga dengan maaf. Allah juga, kita berkesempatan untuk diampuni juga oleh Allah. Penyakit yang menempel di dalam hati dari kebencian hilang. Memang enak hidup terus membawa kebencian dalam hati? Nggak enak. Kalau ada orang yang bilang enak, ini orang ini nggak punya hati, mungkin udah sekarat atau mati hatinya. Hidup mah mendingan nggak punya musuh. Maksudnya dari yang nyata ya. Walaupun sejatinya kita nggak ada yang nggak punya musuh. Setan itu selalu jadi musuh buat kita. Tapi yang kasat mata ya mendingan kita nggak punya masalah sama orang. Mau berkait dengan diri kita atau dari orang tersebut, kita hidup bisa jadi lebih lapang, lebih nyaman. Ya, Nabi yang mulia SAW sendiri, beliau pernah bersabda yang maknanya, saya nggak mau menghadap Allah dalam keadaan punya perkara sesuatu dari kalian, nggak mau. Ya, itu Nabi kita yang mulia alaihi wasallam. Nah, mungkin ini kalau nggak ada lagi pertanyaannya. Ya. Kalau di dunia belum ada jodoh, atau wanita misalkan bidadari? Enggak. Kalau laki-laki dapat bidadari, pasangan yang lain dari pasangan di dunia tambahan. Kalau wanita nggak ada bidadara, tapi Allah pasangkan mereka dengan penghuni surga yang lainnya, yang dulunya menjadi penghuni dunia ini.
Tapi nggak ada Allah ciptakan bidadara. Makanya di surga wanita lebih banyak. Karena selain wanita di dunia, wanita di surga juga yang Allah ciptakan. Dan satu orang itu pasangannya bukan satu, minimal minimal 2 sampai banyak puluhan, ya begitu. Kalau nggak ada lagi, saya kira kita cukupkan ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.